contoh nih misalnya nih kalau seandainya fase di saat kita ini maaf ya. Misalnya ini kita dengan suami istri ini sudah nggak benar lagi, ada sering percekcokan, jadi tiba-tiba kita pisah. Nah, dia pulang ke rumah orang tuanya, kita pulang ke rumah orang tua kita. Itu ada fase tertentukah yang dikategorikan ini talak 1, ini talak 2? Oh, ada itu. Itu gimana, Ustaz? Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Diki dan saya Chandra. Nah, kita masih tetap di channelnya Lensa Pustaka. Nah, di video kali ini, Chan, kita akan ngebahas masalah kata-kata cerai itu. Wah, ngeri dong. Perspektif Islam. Ngeri dong. Wah, agak-agak sedikit ngeri sih sebenarnya. Panas. Alhamdulillah juga kita kehadiran Ustadz kita, guru ngaji kita. Ya, alhamdulillah. Ustadz Tengku Rijal Arun, selamat datang. Sudah hadir. Apa kabar Ustadz hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah baik sekali. Ustadz, jadi yang menggelitik di pikiran kami ini salah satu pertanyaan pembuka yang berkaitan dengan kata-kata cerai dalam perspektif Islam. Menurut Ustadz sendiri itu pandangan Ustadz gimana? Langsung saja Ustadz. Tapi sedikit ya, sebelumnya pembukaan ya. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin sekalian, jamaah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur sekali hari ini bisa hadir di tempat kebanggaan kita, Lensa Pustaka. Ini sebuah program yang sangat bagus yang dicanangkan, dicetuskan oleh abang-abang kita ini. Dan tim-timnya ini adalah orang-orang yang penuh profesional dan sangat berguna bagi kita, berguna bagi bangsa. Jadi saya sangat berterima kasih ini bisa hadir di sini. Sama-sama. Kemudian selanjutnya, alhamdulillah pada hari ini berarti kita akan membahas tentang seputar ini hukum Islam tentang masalah perceraian ya. Nah, jadi kita berharap ini menjadi manfaat bagi kita semua, khususnya ini kaum mungkin yang muda-muda milenial ya. Karena ini karena persiapannya harus dari yang muda. Karena nanti kalau untuk orang-orang tua mungkin sudah beberapa kali cerai mungkin. Udah panas-panas itu. Jadi alhamdulillah nih, terima kasih banyak nih abang-abang yang sudah mengundang saya di Lensa Pustaka. Soalnya ini saya baru dengar juga rupanya kita punya program hebat-hebat nih di Lensa Pustaka. Alhamdulillah. Dan ini harus didukung terus nih, disponsor terus. Kalau bisa dari Pemkab ini harus mendukung nih ya. Iya, benar. Alhamdulillah. Jadi tadi tentang perspektif Islam tentang cerai. Tentang cerai itu sendiri. Berarti maksudnya pandangan ya? Pandangan Ustaz sendiri. Jadi sebelumnya kita tahu bahwa dalam syariat dan juga dalam kehidupan ini masalah cerai tentu saja berhubungan dengan pernikahan. Kita harus tahu bahwa pernikahan itu sesuatu yang sangat besar pengaruhnya dan sangat besar eksistensinya dalam masyarakat apapun itu, tidak memandang agama. Karena kita tahu dari sejak Nabi Adam sampai ini mungkin akan akhir zaman nanti, itu yang namanya pernikahan tidak akan pernah berhenti. Terus. Karena itu adalah memang fitrah ataupun kondisi yang pasti ada dari seorang manusia. Jadi jika kelahiran berlanjut, manusia terus lahir, maka pernikahan juga akan terus menerus. Maka masalah pernikahan dan cerai ini harus difokuskan, diperhatikan benar-benar. Jadi sebenarnya kalau mau kita bahas ya banyak lah, karena ini masalah penting sekali. Namun kita agak kerucutkan lah ke yang namanya perceraian. Itu perceraian kalau dalam pandangan Islam sebenarnya ini mohon maaf ada beberapa segi, tapi kita tetap harus bahas dari segi pertama, ini adalah sesuatu yang kurang baik itu. Yang namanya perceraian itu kurang baik. Tidak direkom. Bahkan bisa dari sudut manapun. Dari sudut manapun itu tidak baik. Tidak direkom. Tidak baik dengan tetap tidak baik. Yang sangat mengerikan. Dari segi manapun dalam Islam kurang baik. Walaupun nanti kalau kita telusuri, kalau kita bahas nanti ada hal-halnya bahkan mungkin lebih baik cerai kalau memang masalahnya sudah mau meledak kan. Jadi pada dasarnya perceraian itu adalah perkara makruh yang tidak disukai Allah walaupun Allah bolehkan. Jadi intinya Allah nggak suka itu perceraian. Perbuatan yang buruk itu yang nggak baik ya. Nah, setelah itu Pak Ustadz, apa hal yang bisa dijadikan keputusan seorang untuk memutuskan bercerai? Kan ada nih dalam pandangan Islam, kalau seandainya kita mau bercerai mestinya harus ada
masalah ini, baru kita ambil keputusan bercerai. Gitu. Ya. Jadi yang pertama itu bercerai tadi sudah kita jelaskan, perkara yang dibenci Allah. Benci Allah. Jadi Benar. jangan dekati, jangan dekati. Kemudian yang melatar belakangi perceraian ataupun sebab-sebab perceraian sebenarnya banyak. Cuman ini saya kerucutkan lagi ini dalam pandangan agama. Dalam pandangan agama baru ada ya semacam boleh bercerai jika memang ada masalah yang dengan masalah itu misalnya menjauhkan kita dari ketakwaan kepada Allah. Misalnya gara-gara ada pernikahan, misalnya ini mohon maaf ya, kurang bagusnya pendamping kita, gara-gara kondisi dia kurang bagus, kita terjerumus kepada hal-hal yang kurang bagus dan timbul masalah yang tidak bisa diredam lagi. Jadi kalau masalah itu timbul, kita akan jauh dari syariat, akan jauh dari yang namanya ketaatan kepada Allah. Ini mungkin ya bagusnya bercerai dengan, tetapi titik poinnya harus dengan penuh kedamaian. Artinya walaupun bercerai, kita tetap hubungan sesama manusia tetap kita jaga. Cuman dalam syariat saja kita sudah bercerai, artinya tidak lagi sebagai suami istri. Jadi kalau ada hal-hal yang berpengaruh terhadap agama, yang gara-gara hal tersebut kita jadi jauh dengan Allah dan agama, maka mungkin itu ada bagusnya untuk bercerai dengan tanda kutip dalam bingkai persaudaraan tetap terjaga. Misalnya nih si suami tiba-tiba nih karena temperamen kan main pukul nih. Ya. Keseringan si istrinya dibentak, dipukul karena masalah-masalah kecil. Itu gimana keputusan si istrinya sendiri? Nah, apakah boleh diperbolehkan seperti itu? Ini masalah cerai ini dari pihak suami ini. Pihak suami. Kemudian kalau memang ada masalah yang tidak bisa disabar oleh istri, itu ada memang dalam agama kita boleh kepada istri untuk meminta fasakh istilahnya ya. Fasakh. Mungkin itu maksudnya. Ya mungkin. Jangan pasang. Kalau cerai dan talak itu dari pihak lelaki ya, dari pihak suami. Kalau fasakh itu dari pihak istri. Nanti ada prosedurnya, yaitu melalui mahkamah syariah ataupun melalui kawaket lah kalau kita di kecamatan ini. Berarti bisa. Ada kebolehan, misalnya ada sebuah kejadian yang secara adat, yang macam tadi kan temperamen atau main pukul. Secara adat itu kita tidak sanggup menahan kalau terjadi hal-hal yang di luar etika seperti itu. Misalnya main pukulnya asal ada masalah tetap main pukul, dan pukulnya pun bukan cilek-cilek ya bahasa orang ini. Main pukul keras. Main pukul keras misalnya sampai berdarah. Itu kan tidak bisa ditolerir oleh kebiasaan wanita. Hal-hal seperti itu dibolehkan untuk mengajukan fasakh. Karena sudah kelewatan itu. Hati-hati nih ya, hati-hati. Iya, hati-hati Ya, semua. hati-hati. Jangan main pukul nantinya. Lo pernah mukul? Enggak ngapain aja lu. Yang Apalagi? selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Menurut pandangan Islam, untuk menghindari perceraian itu tersendiri itu sebelum menikah, faktor apa saja yang harus kita lihat? Dari Untuk pasangan kita. menghindari terjadi perceraian ya. Maka dalam hal ini alhamdulillah Rasulullah sudah memberikan kita istilahnya nasihat, dan juga para ulama memberikan kita tips dan tata cara sebelum menikah. Karena jika kita ini tidak persiapkan, nanti dalam pernikahan akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Salah satu yang paling titik poin dan pentingnya adalah memilih pasangan. Ini kan penting sekali. Ya, baik Karena perempuan ataupun laki-laki. seandainya ini pasangan tidak benar misalnya, ini akan meracuni kita nih. Misalnya ini bahaya kan? Maka yang paling penting utama adalah memilih pasangan. Apakah itu kita memilih istri, apakah orang wanita memilih suami. Yang nomor satunya adalah beragama. Yaitu punya akhlak dan agama. Taat beragama. Itu tips utamanya. Kalau ditanya yang lain masih banyak. Selain itu? Ya. Selain itu, kalau misalnya ini, Ustaz, misalnya kita memilihat dia dari pandangan dari hartanya, benarkah? Dibenarkan? Dibenarkan? Itu dibenarkan juga, tapi itu dalam urutan yang selanjutnya, bukan urutan pertama. Itu urutan nomor 5 sekian lah. Tapi kan ada yang namanya Tapi, gini lagi nih, ya. bebet bobotnya. Ya, memang harus kita lihat. Tapi dalam bingkai niat kita bagus.
Kita mencari misalnya pasangan yang punya bobot, artinya dia itu ada hartanya misalnya. Niat kita dengan harta itu kita bisa berbuat kebaikan kepada Allah. Sekurang-kurangnya misalnya bisa membantu acara macam ginilah ini untuk ilmu agama ini kan acara positif. Iya, benar. Kita support acara-acara seperti ini, artinya pendidikan agama. Kita bantu pesantren-pesantren dan sebagainya. Itu bagus kalau niatnya untuk itu. Maka memang dalam kriteria memilih calon istri atau calon suami memang ada itu masuk poinnya, yaitu yang punya harta. Tapi poinnya itu poin keempat atau kelima. Berarti Yang pertama tetap agama, tapi berarti ada nasihat daripada Rasulullah bahwa wanita itu atau suami itu juga dilihat dari hartanya. Ada itu, penting juga itu. Berarti dari niat. Tapi harus didahului dengan niat yang bagus. Nah, kalau nggak bagus, Bahaya juga. bahaya juga. Jangan Nanti rakus-rakus. ambil hartanya, bunuh istri. Ya. Nah, itu jangan Gamino. Jangan ikuti yang nggak benar. Bahaya sekali itu. Itu bahaya sekali. Jadi Nah, sebenarnya banyak pertanyaan nih. Salah Iya. satu contoh nih misalnya nih, kalau seandainya fase di saat kita ini maaf Iya. ya, misalnya ini kita dengan suami istri ini sudah nggak benar lagi, ada Iya. sering percekcokan. Iya. Jadi tiba-tiba kita pisah. bisa. Nah, dia pulang ke rumah orang tuanya, kita pulang ke rumah orang tua kita. Itu ada fase tertentukah yang dikategorikan ini talak 1, ini talak 2? Iya. Oh, ada itu. Itu gimana, Ustaz? Yang pertama bilangan talak, yaitu talak itu misalnya diucapkan sekali itu jatuh 1, ataupun langsung dijelaskan saya talak 1 untuk kamu, ataupun kamu aku talak 1, kamu aku cerai 1, saya cerai 1 untuk kamu. Nah, itu yang pertama dari segi bilangan. Kemudian bilangan ini hanya ada 3 bilangan. Jadi kalau orang mengatakan talak 1000, kan sering itu orang-orang yang luar biasa. Nah, itu orang yang buat ada karena macam-macam masalah, karena gilanya lah. Sehingga talak 1000 itu jadinya berapa? 3, karena bilangan talak 3. Kemudian macam tadi abang bilang, kalau misalnya sudah ditalak kan nanti ada yang pulang ke rumah orang tua misalnya. Itu dalam masa itu ada yang istilahnya masa iddah, masa menunggu. Jika talaknya 1 atau 2, itu suami punya kesempatan untuk kembali kepada istrinya dalam masa 1 atau 2, dalam masa iddahnya tadi. Iddah, ya. Masa iddah adalah masa menunggu bagi wanita ya. Jadi dalam masa itu suami masih boleh kembali kepada istrinya, artinya rujuk kembali kalau istilah bahasanya. Kalau nggak ada penyebutan kata-kata talak tapi masanya itu Kalau tidak, ini berarti kembali lagi dalam penjelasan talak. Talak itu ada 2. Yang pertama secara jelas, bahasa Arabnya sharih, yaitu dengan lafaz cerai dan talak. Itu kalau disebutkan tidak boleh main-main, itu langsung jatuh itu kalau disebutkan. Kalau cerai dan talak nggak boleh main, nggak boleh bercanda. Kemudian ada yang namanya sindiran atau tidak secara jelas. Kalau sindiran ini butuh kepada niat. Misalnya seorang mengatakan, kamu tidak saya butuhkan lagi, ataupun kamu bukan istriku lagi. Kamu pulang saja ke rumah orang tuamu. Itu kalau seorang suami mengatakan seperti itu dalam hatinya, niat atau tujuan dia mengucapkannya adalah untuk bercerai, maka terjadi cerai atau jatuh talaknya. Tapi kalau dia tidak berniat, itu berarti luapan kemarahannya. Nah, ini harus dijaga. Setan. Nah, kalau ini saya garis bawahi lagi, kalau talak dan cerai ini tidak ada istilah nggak sih cup nih, nggak ada itu. cukup lagi. Ada cup lagi. Bahaya. Cukup lagi. Nah, selanjutnya Adiki. Nah, jadi gini, ini bukan pengalaman saya, pengalaman orang juga. Jadi gini, salah satunya, misalnya nih si suaminya ini terpuruk, dalam kondisi terpuruk. Nah, tiba-tiba karena kondisi seperti itu, si istrinya meninggalkan si suaminya itu. Nah, dengan Suami terpuruk ah. Dia di kondisi paling down gitu kan, punya banyak problem. Jadi si istrinya berangkat, tidak memperdulikan lagi si suaminya ini. Apakah bisa si suami mengambilkan keputusan untuk berpisah dengan problem seperti itu? Itu contoh kasusnya sekarang. Kalau pertanyaannya si suami, ya jelas bisa, karena hak cerai ini pada suami. Hak cerai itu Hak emang pada berpatokan suami. pada suami. Artinya Sepenuhnya sama suami boleh mencerai kapan saja, karena dia yang menikah. Tapi kita harus ingat, bercerai itu nggak baik, nggak bagus. Tapi kalau pertanyaannya itu untuk suami, boleh. Tapi kita harus punya saran, yang namanya bercerai kurang bagus. Jadi solusinya apa? Cobalah dulu untuk bertahan dan bersabar.
Karena di balik kesabaran pasti ada jalan. Itu yang kita ingat selalu. Nah, Gamin Nggak lupa. Nah. harus bersabar, Sabar dulu lah. Jangan langsung main tinggal aja. Tinggal aja. Dulu kok suka. Sekarang sekali. Kenapa tuh Gamino? Nah, Oke, Nah. Chan. nah Selanjutnya. sedikit dari Padahal kalau seandainya kita menggali ini banyak Pak. Banyak sebenarnya Cuma banyak. waktu ya. Tapi enggak apa-apa ini kan. Karena waktu. Mungkin gini aja. Ini kita buat sesi pengenalan, mungkin minggu depan Iya. atau kapan kita buat episode kedua. Ada episode buat berikutnya part pertama ya. Nah, Gaminong Ini episode menarik ini. selanjutnya masih ada. Apa Ya. nih bagus nih. Ya. Bisa kita atur lagi. Sedikit dari nasihat dari Ustadz untuk Gaminong semua yang ada di seluruh Indonesia yang menyaksikan channel kita ini, Ya, Lensa baik yang belum Pusaka. menikah ya. Ya, baik yang belum nikah yang ataupun yang sudah menikah. Yang sudah menikah Nah, nasihat agar Pak Ustadz tetap terakhir. langgeng itu Ustaz. Nasihat yang penting menurut saya ya adalah bahwa kita harus sadar pernikahan ini adalah syariat yang besar yang dibaliknya terdapat pahala yang besar. Ya. Jadi kalau sudah menikah apapun yang terjadi antara suami istri itu pahala. Nah, ini mohon maaf nih. Kita pegang saja pahala kalau kita senang. Apalagi kita cium senang. Ini mohon maaf. Ya. Wow, ini dia. Nah, ini dia yang seharusnya harus kita syukuri. Nah, Apalagi lebih daripada itu, melahirkan anak luar biasa pahalanya. Jadi kalau ada masalah tolong bersabar. Dan daripada kesabaran itu, dibalik sabar itu luar biasa pahalanya. Karena bahagia saja, senang saja, ataupun istilahnya apa itu? Istilahnya menikmati rumah tangga, dapat pahala. Apalagi kita sabar dengan ada masalah. nah, Jadi besar itu pahalanya. sabar dulu, besar sekali pahalanya. Nah, Karena apapun yang terjadi dalam pernikahan, kita memuji istri, kita beli baju untuk istri, istri memasak, istri senyum terhadap suami, itu pahalanya besar semua. Ini harus dicatat ini. Iya. Jadi tolong pertahankan, jangan malah kita tidak sabar, malah dengan menikah terjadi hal yang berdosa, misalnya memukul istri. Ini kepada yang gam ya, yang gam. Yang indong juga bersabar kalau sedang dalam masalah. Ya. Jadi harus ingat bahwa di dalam pernikahan ini banyak sekali dan besar sekali pahalanya. ya. Amin, amin ya Amin, rabbal alhamdulillah, luar alamin. biasa. Nah, Gaminong dimanapun berada di seluruh Indonesia ya. Ya, baik. Nah, itulah pesan. Bincang-bincang kita. Jam-jam kita ya. untuk sesi kali ini Sesi mungkin. kali ini Sama dan itu Ustaz. juga pesan-pesan dari Ustaz Rijal sendiri. Ya. Terima kasih yang sudah mau menonton. Buat Gaminong semua, Buat Gaminong semua. apa yang menjadi obrolan kita tadi. Baik, benar. Agar Ah. bisa bermanfaat ya. Iya. Amin. Oke. Dan insya Allah nanti ada sesi selanjutnya. Ada Kita sesi lebih selanjutnya. lebih nanti memilih satu tema misalnya tentang khusus cerai misalnya. Betul, Iya. betul, betul. Dengan berbagai apa ucapannya dan cara kembalinya dan sebagainya. Iya, Nanti oke. bisa kita lanjutkan. Begitu. Terima kasih kehadirannya Ustaz. Alhamdulillah, ya. Terima kasih Saya juga juga kepada Gaminong semua yang udah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ya. Saya Diki, Saya Chandra. pamit undur diri. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.